akan berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, untuk waktu yang kembali Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan kemudian kami juga boleh membaca sebagian kecil daripada firman-Mu, dan juga merenungkan bagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh mengingatkan kami akan apa yang harus kami buat, dan juga boleh mungkin menegur kami tentang apa yang juga kami harus perbaiki dalam kehidupan kami, dan mengajar kami untuk kami lebih tahu lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, baik dari Jefanya maupun dari Filipi. Dan saya mengambil tema bersukacitalah, ya. Tuhan di tengah-tengah kita, ya. Bersukacitalah Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau untuk mengatakan bersukacita sangat mudah ya buat kita ya. Sangat gampang untuk bersukacita. Tapi seringkali dalam kenyataan kehidupan kita mengalami apa? Kesulitan ya untuk bisa bersukacita. Betul gak? Ya. Tuhan bilang harus belajar bersukacita. Ya. Bersukacita itu berarti apa? Hati kitanya itu tenang, senang, lega, ya, dalam menerima apa yang ada di hadapan kita di dalam kehidupan kita. Baik suka maupun duka. Tapi pada kenyataannya susah ya. Apalagi persoalan masalah itu ada banyak dalam pikiran kita. Kalau orang yang bekerja, mungkin masalah di pekerjaan, ya. Mungkin ada tantangan atau ada kesulitan atau ada masalah yang ruwet ya di pikiran yang harus dihadapi. Kadang-kadang itu bisa menghilangkan sukacita kita. Ya. Saya kan mengalami juga ya. Kalau misalnya di klinik lagi ada masalah banyak gitu ya, pikiran juga agak terganggu sedikit. Ya, kadang menghilangkan sukacita. Lalu kemudian kalau ada orang ngomong apa misalnya yang negatif, kita pasti akan terganggu juga. Dan kadang-kadang itu bisa menghilangkan sukacita kita. Terus kemudian apa? Kalau misalnya di tempat kuliah banyak tugas ya, harus bikin ini bikin itu. Sedangkan waktu juga terbatas. Kadang-kadang bisa menghilangkan sukacita juga, ya. Nah, kemudian dalam pelayanan juga ada yang disebut dengan jadi burn out, ya. Karena apa? Mungkin terlalu hektik gitu ya. Wah, banyak sekali apa yang harus dikerjakan ya dan sebagainya. Kadang-kadang kita tuh waktu sudah habis gitu kan ya. Kadang-kadang itu juga menghilangkan sukacita kita. Kita menjadi lemah gitu ya. Pokoknya banyak hal yang membuat kita itu kadang-kadang disadari atau tanpa disadari kita itu kehilangan sukacita ya. Jadi kalau kita lihat kita ini hidup di dunia yang penuh dengan tekanan, ya kan? Tekanan masing-masing berbeda-beda mungkin ya. Tapi itu kalau tekanannya sangat kuat, kadang-kadang bikin stres ya, bikin stres. Kadang bisa mengganggu tidur juga kan ya. Susah ya. Ya banyak macam saya bilang tadi. Masalah ekonomi lah. Apalagi kalau lagi gak ada duit ya. Gak ada duit lalu punya keinginan. Bagaimana ini? Susah kita ya. Nah, ekonomi. Masalah keluarga. Ya, keluarga. Masalah pekerjaan. Kesehatan. Ya, kalau kita sakit juga. Itu kesehatan menjadi tekanan tersendiri. Ya, istilahnya namanya udah tua, udah orang tua ya. Sudah banyak mengalami yang begini nih. Ya. Tekanan-tekanan dalam hidup itu ya banyak.
Tiap orang itu pasti punya tekanan-tekanannya sendiri ya. Termasuk saya. Kadang orang berpikir, wah enak lah Ibu Hertina mah gak punya tekanan apa-apa gitu dalam hidup. Kata siapa? Ya, tekanan banyak juga ya dialami begitu kan ya. Bahkan tekanan pelayanan ya bisa membuat hati kita tuh jadi lelah ya. Aduh capek, jadi lelah gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat satu sisi banyak orang mencari apa? Sukacita ya. Dan damai ya dalam hidupnya. Tapi seringkali mereka mencari di tempat yang salah ya. Misalnya apa? Melalui hiburan ya, dengan hiburan. Kadang-kadang kalau kita lihat misalnya pergi ke satu tempat ya, ada orang kayak kemarin tuh kita jalan ya dengan anak habis PKM kan ya. Wah, orang bersukacita ya nyanyi lagu Korea. Gitu kan ya sambil teriak sambil wah loncat gitu kan ya, menghilangkan mungkin ya semualah kepenatan yang ada ya. Nah, nggak salah juga sih, itu bisa menghibur kita, tapi sesaat. Atau misalnya dengan mencari harta ya, pengakuan dari orang lain ya. Bahkan ada yang melarikan diri ya untuk menghindarkan tekanan-tekanan yang ada dalam hidup ya. Tapi sebetulnya sukacita yang sesungguhnya dan damai yang sesungguhnya itu yang tidak tergoyahkan itu hanya bisa ditemukan di mana? Hanya di dalam Kristus, Tuhan itu. Hanya di situ ya. Jadi dari pembacaan kita hari ini kita akan belajar ya melihat bahwa sebetulnya sukacita itu tidak tergantung pada keadaan sekeliling kita. Ya, tidak tergantung ke situ. Tetapi pada kenyataan bahwa sebetulnya apa? Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Itu, kita harus berlatih diri loh. Kita harus belajar seperti itu. Kadang-kadang kita hanya tahu menjadi kata-kata atau slogan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tapi seringkali itu dalam praktek kenyataan kita seringkali belum bisa menyatakan akan kehadiran Allah itu dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita itu terbawa oleh situasi dan keadaan yang ada di sekeliling kita. Ya. Nah di sini kita melihat di dalam Zefanya 3 ayat 14 sampai 20 di sini kita lihat bahwa di sini menjelaskan tentang sukacita yang sebetulnya itu adalah kita harus bersukacita atas hadirat Tuhan dan pemulihan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi di sini kita lihat pada waktu Zefanya memberikan firman ini, Zefanya itu sebetulnya menyampaikan apa yang disuruh oleh Tuhan atau bernubuat kepada suku Yehuda. Atau bisa dibilang itu kerajaan selatan, ya kan bangsa Israel itu terbagi dua, ya ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Kerajaan utara itu ada 10 suku, kerajaan selatan itu ada 1 yaitu suku Yehuda dan Lewi itu memang ada di beberapa tempat begitu kan ya. Nah itu, jadi pada waktu itu Zefanya bernubuat kepada Yehuda menjelang kehancuran oleh Babel, ya karena orang Israel pada waktu itu tidak mau belajar taat kepada Tuhan sehingga Tuhan mengizinkan mereka untuk dikuasai oleh Babel, ya. Nah di sini kita lihat bahwa kalau kita membaca Zefanya dari pasal 1 sampai 2 itu sebetulnya berisi tentang penghukuman atas dosa umat dan bangsa-bangsa. Ya, jadi dosa umat dan bangsa-bangsa dijelaskan dalam Zefanya 1 dan 2 ada penghukuman Tuhan. Ya, tapi kemudian di dalam pasal 3 di sini kita lihat di situ berakhir dengan Tuhan memberitakan pengharapan dan pemulihan. Ya, pengharapan dan pemulihan. Kita bisa baca nanti di dalam ayat yang ke-14 sampai 15 tadi ya. Di situ dikatakan bersorak-soraklah hai putri Sion, bersukacitalah dengan segenap hati. Nah kenapa? Justru di ambang kehancuran tapi Zefanya
justru menyerukan supaya umatnya itu bisa bersorak-sorak, bisa bersuka cita dengan segenap hati. Ya, kenapa? Karena dalam ayat 15 ya, dalam ayat 15 di situ dikatakan Zefanya 3 ayat 15. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Nah, ini di sini kita lihat bahwa Tuhan, ya, Tuhan itu di sini kita dikatakan bahwa Tuhan telah menarik kembali hukumannya, ya. Tuhan telah menghalau musuh-musuh, ya. Dan Raja Israel, Tuhan sendiri ada di tengah-tengah mereka, ya. Tuhan menyatakan itu, ada di antara mereka, ada di tengah-tengah mereka, ya. Kemudian di ayat 17 apa? Dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena engkau. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa harus bersuka cita? Karena Tuhan bukan hanya hadir, tapi bertindak aktif sebagai apa? Penyelamat mereka, menghalau musuh, ya, penyelamat mereka. Bahkan digambarkan apa? Bergirang atas umatnya. Tuhan bergirang atas umatnya. Kenapa? Di sini kita lihat sebuah gambaran kasih yang sangat dalam dari Tuhan, ya, bahwa Tuhan tuh mengasihi umatnya, itu, ya. Kemudian, kenapa bersuka cita? Tuhan memulihkan aib mereka, mengumpulkan umat yang tercerai-berai dan membawa mereka pulang. Nah, ini pengharapan yang Tuhan kasih kepada mereka. Kalau kita lihat situasi pada waktu itu menuju kehancuran, hidup mereka akan hancur. Tapi kemudian Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan akan memulihkan mereka, ya. Dan inilah dasar daripada bersukacitanya mereka, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kenapa bersukacita? Di dalam penderitaan Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Ini mengingatkan kepada umatnya pada waktu itu bahwa mereka memang akan menuju kehancuran. Tapi dalam Tuhan ada pengharapan dan Tuhan tidak meninggalkan umatnya itu. Ya, Tuhan ingin mengingatkan itu. Dan kemudian Dia hadir sebagai penolong, pembela dan pemulih. Ya, dari ayat-ayat ini kita lihat Tuhan itu hadir, ada. Dan Dia itu sebagai penolong, sebagai pembela dan juga akan memulihkan kondisinya mereka. Nah, ini adalah alasan utama umat Tuhan harus bersuka cita. Bukan karena keadaan baik, ya, sekelilingnya baik, ya, tapi karena Tuhan menyertai mereka di tengah-tengah penderitaan. Coba kalau kita pikir renung-renung dalam pikiran kita, waduh, kebayang nggak? Waktu itu umat Tuhan kan sedang menghadapi satu situasi yang hancur tuh, mau hancur, mau dikuasai bagaimana sih? Atau kita bayangkan dalam diri kita sendiri dalam situasi yang terpuruk bagaimana, yang susah hati, ya. Kadang-kadang kita nggak bisa kan, nggak bisa untuk suruh bersuka cita. Tapi justru di sini Tuhan mengingatkan kita, sukacita itu tidak tergantung situasi atau keadaan, ya. Tapi kenapa? Karena Tuhan itu ada, hadir, ya. Bukan keadaan baik, tapi karena Tuhan tuh menyertai kita, ya, menyertai umatnya dalam situasi yang gelap, dalam keterpurukannya. Nah, itu ya. Ini berita yang luar biasa. Waktu saya merenungkan ini, ya Tuhan, walaupun memang setengah mati saya bilang, ya, kalau dalam situasi yang lagi, aduh, benar-benar gelap, seperti kayak jungkir balik lah orang bilang, Maya. Aduh Tuhan, sampai kapan ini akan berakhir? Rasanya udah pengen nangis pun gak bisa lagi. Mau berdoa pun tidak. Saya pernah ngalamin, susah berdoa, kan udah tidak tahu lagi apa yang mau saya doakan. Apa yang saya lakukan? Saya berdoanya Bapak kami aja udah. Karena Bapak kami itu udah mencakup semuanya kan. Jadi setiap pagi saya bangun, ya, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu aja yang saya ucapkan. Karena itu mencakup semuanya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya gitu, ya. Di situ saya berpikir bahwa kalau kita kesulitan duit, uang, ya,
Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Oh ya, Tuhan berarti tidak meninggalkan ya. Biarpun uangnya tidak ada, pas-pas atau minus ya. Tapi Tuhan tuh pasti akan memberikan makanan kita secukupnya. Ada aja. Tuhan akan kirimkan orang yang menjadi penolong. Ya, jadi nah itulah. Jadi kita saat seperti itu, kenapa? Kita boleh merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu hadir. Ya, itu adalah kehadiran yang Tuhan beri. Kadang-kadang kita menganggap sepele apa yang terjadi di sekeliling kita. Padahal itu adalah malaikat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ada, waktu saya sedang terpuruk, ada hamba Tuhan yang datang. Dia tidak tahu masalah saya, tapi dia gak memberi apa-apa pada saya, tapi dia hanya berdoa buat saya. Waduh, saya bilang apa yang dia omongkan tuh sama seperti apa yang sedang saya alami. Dan kemudian setelah dia berdoa, ada kelegaan yang Tuhan berikan pada saya. Lalu saya katakan kepada Pak Yopi, itu malaikat Tuhan. Tuhan mengirim malaikat Tuhan kepada saya yang mengingatkan kepada saya, siapa Tuhan? Tuhan hadir ya di tengah situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Nah itu, jadi itu adalah satu hal yang memang perlu kita betul-betul coba belajar terapkan. Kemudian kita lihat dalam perjanjian baru, dalam Filipi 4 ayat 4-7 dikatakan tentang apa? Kamu jangan khawatir ya. Kita lihat bahwa sebetulnya sukacita dan damai dalam Tuhan di tengah kekhawatiran. Ini Filipi 4 ayat 4-7 itu menjelaskan tentang kita perlu belajar bersukacita dan damai dalam Tuhan di tengah kekhawatiran. Bisa enggak? Ya. Mengalami sukacita dan damai di tengah kekhawatiran. Kadang-kadang masalah kecil aja, yang udah menikah, masalah anak aja, anak gak mau makan, bisa pusing 7 keliling kepala kita, ya kan? Ini anak kenapa gak mau makan gitu ya, nolak makan gitu, itu bisa bikin pusing bagi yang udah menikah ya, ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya. Waduh, itu jadi pergumulan tersendiri kalau anak itu tidak mau makan. Kadang-kadang itu membuat sukacita kita aja bisa jadi hilang juga, begitu ya. Jadi khawatir juga, ini bagaimana nanti pertumbuhan anak begitu ya. Nah itu. Tapi Tuhan mengingatkan juga sama. Kita harus bisa bersukacita dan tetap mengalami damai dalam Tuhan di tengah kekhawatiran, ya, itu. Nah, di sini kita lihat. Ini yang menuliskan Paulus Filipi ini ya. Tapi Paulus sebetulnya menulis supaya kita ini jangan khawatir dan bersukacita itu sebenarnya sedang ada di mana? Paulus menulis ini sedang berada di penjara. Bayangin, di penjara di Roma, ya. Orang dalam keadaan di penjara gimana sih? Saya aja ngebayangkan susah ya. Di penjara. Situasinya seperti apa? Ya. Itu. Kalau di soteria bukan penjara. Karena kita semua saling ada kegiatan dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau di penjara itu benar-benar kayak di penjara gitu kan ya. Beda suasananya ya. Nah itu. Situasinya tidak enak. Ya, tapi ya Paulus menulis surat ini justru sedang dalam penjara. Dalam situasi hati sedang susah hati, yang sedang tertekan, ya. Itu. Tapi dia berulang kali dalam ayat-ayat yang kita baca, nanti di rumah boleh baca sendiri. Berkata, bersukacitalah. Diulang, bersukacitalah. Kenapa? Di ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu diingatkan, harus bersukacita. Ya. Jadi perintah yang diberikan ini bukan hanya saat kita sedang dalam keadaan senang. Ya. Dalam keadaan kita punya uang banyak, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan tidak ada masalah. Kita tidak disinggung oleh orang, tidak disakiti oleh orang, begitu kan ya. Itu seperti itu. Tapi Tuhan melalui Paulus ini mengingatkan supaya bersukacitalah senantiasa. Senantiasa berarti terus menerus. Terus menerus ya. Dalam keadaan senang mah gampang. Dalam keadaan susah, aduh setengah mati saya bilang gitu kan ya. Betul, saya juga terus diajar sama Tuhan dalam hal ini. Untuk bisa tetap bersukacita di tengah situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan kita bersukacita. Harus memiliki damai dan sukacita di tengah-tengah situasi penuh dengan kekhawatiran. Wah,
Susah ya. Tapi Tuhan mau seperti itu, ya, seperti itu, ya. Jadi perintahnya diberikan bukan hanya saat kita senang, tapi senantiasa. Jadi kuncinya itu apa? Kenapa kita bersuka cita dan tetap harus memiliki damai? Kuncinya adalah di dalam Tuhan. Bukan di dalam keadaan baik, dalam keadaan senang. Di dalam Tuhan. Itu, ya, dalam Tuhan. Kemudian dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, ya. Janganlah hendaknya kami khawatir. Pernah khawatir ya, sering khawatir ya. Anak muda juga banyak khawatir, jodoh saya siapa, pekerjaan saya bagaimana, gitu kan ya. Banyak, masa depan saya bagaimana, yang punya anak dan punya istri dan anak atau punya suami, khawatir. Gimana uang gak cukup untuk membesarkan anak, untuk beli susu anak. Waduh, khawatirnya banyak khawatir, gitu kan ya. Tapi di sini Paulus mengingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, tapi apa? Nyatakanlah dalam doa dan permohonan, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Begitu. Biasanya orang khawatir karena apa? Dalam pikirannya itu seringkali memikirkan hal yang negatif, yang jelek. Padahal itu belum terjadi. Ya, pokoknya yang negatif aja. Nah itu. Nah Tuhan menginginkan kita apa? Pikiran kita itu berpikir yang baik, yang positif. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, pokoknya yang tidak baik jangan ada di pikiran kita. Ya, entah tentang orang, tentang keadaan, atau tentang situasi yang ada. Ya, harus pikir yang baik. Nah itu. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Nah, memang kekhawatiran itu hal yang manusiawi ya, ada dalam diri kita sebagai manusia. Kayak saya juga pernah mengalami kekhawatiran. Saat ini juga ya suka mengalami kekhawatiran. Tapi yang Tuhan mau adalah jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, khawatir manusiawi, tapi kita jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Itu yang Tuhan mau ya. Tuhan mengundang kita untuk apa? Menyerahkan semua kekhawatiran kita itu di dalam Tuhan. Ya, dan kalau kita belajar menyerahkan semua itu kepada Tuhan, ya, hasilnya apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal, damai sejahtera yang melampaui pikiran kita, ya. Itu apa? Itu akan ada dalam diri kita, ya. Jadi damai yang menjaga hati dan pikiran kita karena kita tahu Tuhan itu dekat dengan kita, ya. Nah, jadi kalau kita lihat sukacita itu bukan berarti kita tidak pernah merasa sedih. Ya. Tapi berarti kita memiliki alasan untuk berharap karena Tuhan ada di tengah kita. Ya. Kemudian di tengah kekhawatiran kita bisa berdoa dan Tuhan memberikan ketenangan, apa itu? Supernatural dalam diri kita. Kalau saudara belajar untuk melatih di dalam diri saudara, saudara bisa merasakan itu. Karena gak bisa diceritakan, karena hanya bisa dialami sendiri dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, kita bisa merasakan itu. Bahkan di tengah situasi yang tidak mungkin, saya bilang, ya tidak mungkin, tapi kita bisa. Ya, kita bisa bersuka cita karena apa? Karena tahu Tuhan menyertai, Tuhan mendengar, dan Tuhan memberi damai. Itu. Ya, jadi kalau kita lihat Jefanya dan kemudian dalam Filipi, di sini kita lihat ada kaitan dari antara kedua bagian pembacaan kita pada hari ini. Ya, dalam Jefanya, kenapa kita bersuka cita? Karena Tuhan hadir. Ya, ada. Dalam Filipi, sukacita kenapa? Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Ya. Kemudian kenapa kita bersuka cita? Karena Tuhan mampu memulihkan dan membela kita, ya. Dan kemudian di Filipi, kenapa kita bersuka cita? Karena Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kenapa kita bersuka cita? Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, dan dalam Filipi Tuhan menjaga hati dan pikiran. Dan kemudian Tuhan dalam Jefanya sanggup memulihkan kita, ya. Pemulihan dari aib dan menghalau musuh. Dan dalam Filipi, mengapa kita bersuka cita? Karena ada penghiburan di dalam kekhawatiran. Jadi
di sini kita lihat bahwa sukacita yang sejati itu lahir dari apa? Kesadaran akan hadirat Tuhan, ya, ada, ya, bukan dari keadaan luar yang ada di sekeliling kita, ya. Yang boleh paham mobil, di mobil itu ada yang disebut dengan termostat, ya. Tahu? Yang ngerti mobil, ada yang ngerti mobil sini? Enggak, ya. Ada termostat yang namanya termostat untuk menstabilkan panasnya mobil. Jadi mobil itu akan tetap stabil kalau ada termostat. Termostat itu tidak tergantung keadaan di luar. Ya. Tapi dia justru menstabilkan situasi yang ada. Beda dengan termometer. Termometer akan naik kalau badannya jadi panas. Turun kalau badannya tidak panas. Jadi tergantung apa? Situasi di luar, panas atau tidak. Kalau termostat justru dia menstabilkan itu, jadi tetap stabil gitu panasnya, ya, mobil itu. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, di sini kita lihat. Kalau kita mau lihat dalam kehidupan kita, ya, sekarang, apakah saat ini kita sedang dalam masa sulit enggak? Ada kesulitan dalam hidup kita saat ini? Atau semua aman? Sulit? Ada kesulitan? Sulit banyak sih, kesulitan banyak. Ya, banyak hal. Pokoknya yang membuat kita jadi berpikir pusing, bikin kita pusing, itulah kesulitan. Yang mengganggu pikiran kita, yang ada terus kita pikirin gitu kan ya. Dan kemudian itu menekan kehidupan kita, itulah kekhawatiran. Ada? Ya. Kalau sedang dalam masa sulit, ya ingat dari ayat-ayat yang kita baca, Tuhan itu tidak jauh, dia ada di tengah kita loh, ya. Tuhan tidak jauh, ya. Kayak di Jefanya, dia adalah pahlawan yang siap menolong. Ingat, Tuhan itu adalah pahlawan kita yang siap menolong, itu. Kemudian, adakah di sini yang sedang khawatir, gelisah atau takut? Ini buat saya juga ya. Ya, khawatir, ya, kadang gelisah atau takut. Kita perlu belajar datang kepada Tuhan dalam doa. Seperti yang Filipi katakan, damainya akan menjaga hati kita. Jadi, apa yang menjadi pusat sukacita kita saat ini? Apakah kita masih terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita yang membuat kita itu tidak mampu bersukacita, ya? Ataukah apa? Kita sekarang bersukacita enggak? Tuhan tanya, bersukacita enggak? Senang gitu ya. Enggak ada yang ruwet-ruwet di pikiran. Kadang-kadang kita banyak keruwetan di pikiran. Yang membuat kita enggak bisa sukacita. Yang tidak bisa membuat kita tersenyum. Ya, tapi Tuhan ingatin. Di tengah situasi itu Tuhan ada loh. Ada. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak mengandalkan kekuatanmu. Ya, Tuhan ada. Dia bersedia menolong kamu gitu loh ya. Nah itu ya. Kita harus belajar apa? Mengalihkan mata kita ya dari masalah kepada Tuhan. Harus belajar. Mataku tertuju kepadamu. Itu kan ada lagu ya. Tertuju kepadamu ya. Tuhan tuh tidak berubah ya. Dari dulu, sekarang dan selamanya. Hadiratnya tetap, kasihnya tuh tidak tergoyahkan. Nah itu, kita harus ingat itu. Nah, jadi kalau dari pengalaman, memang ini adalah satu latihan buat kita untuk bisa bersuka cita. Harus dilatih. Dilatihnya mulai dari mana? Mulai dari hal-hal yang kecil yang ada dalam hidup kita. Ya. Tapi yang jelas adalah kita harus ganti konsep pikiran kita bahwa kehadiran Tuhan itu benar loh, nyata. Ya, kayak sekarang, Minggu Advent ketiga. Ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu sudah hadir melalui kelahirannya ke dunia ini. Dalam diri Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib, dia kemudian naik ke surga. Dan sekarang kita menantikan kembali akan kedatangannya untuk membawa kita bersama-sama dengan dia. Ya, itulah pemulihan yang seutuhnya yang Tuhan berikan. Ya, jadi Tuhan hadir itu bukan hanya dalam Alkitab, tapi memang Tuhan hadir itu sudah benar-benar Tuhan itu memang pernah hadir ya
Dan sekarang juga hadir melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Dan secara nyata nanti ada waktunya Tuhan juga akan datang dan hadir bersama dengan kita. Jadi kalau kita tahu seperti itu, perlukah kita bersedih di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini di dunia ini? Dari tahun ke tahun, masalah, penderitaan, kesulitan itu tidak akan pernah habis dari hidup kita, benar? Ini udah mau berakhir tahun. Tahun 2025 sudah mau selesai. Kadang-kadang kita berpikir, bisa gak kita melewati, kayaknya masuk tahun 2026 ya. Bisa gak saya lewati tahun 2026 ya? Kadang-kadang kita mikir, aduh kayaknya gimana. Tapi kalau kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita tahun demi tahun, kita lihat, walaupun susah-susah setengah mati, ternyata bisa lewat. Tahun 2024 saya menghadapi sakit penyakit ya. Itu juga berat buat saya. Tahun 2025 ada juga masalah ya. Masalah duit, masalah keuangan, masalah segala macam ya. Itu yang seperti itulah ya. Terus masalah yang lain-lain. Sekarang saya mikir tuh Tuhan kuat enggak ya saya? Apa saya bakal jadi gila menghadapi semua ini? Tapi ternyata tidak ya. Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Dan saya mensyukuri, oh Tuhan terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan. Dan betul-betul Tuhan itu memang ada. Tuhan itu hadir. Ya. Masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu hati kita, Tuhan mengingatkan, jangan khawatir, bersukacitalah. Aku ada kok bersama dengan kamu. Berdoa, serahkan kepada aku. Dan kamu kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan yang menjadi tanggung jawabmu, itu aja Tuhan mau. Tapi yang kekhawatiran, ketakutan, Tuhan bilang serahkan. Aku ingin memberi kamu tuh sukacita. Aku ingin melihat anak-anakku ini memasuki tahun 2026 ini bukan dengan hati yang susah, dengan hati yang sedih ya, tapi dengan hati yang bersukacita ya. Karena Tuhan ada bersama dengan kita ya. Tuhan ada di tengah kesulitan. Itulah yang ingin Tuhan berikan pada kita. Hidup yang berkelimpahan tidak bisa diukur dengan uang. Hidup yang berkelimpahan adalah ketika kita memiliki sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah. Walaupun kita saat itu sedang menghadapi banyak masalah, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran. Sebenarnya itu loh. Itu kata orang-orang, itu ilmu tingkat tinggi di dalam Tuhan. Kenapa? Mampu bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun situasi, keadaan tidak memungkinkan kita untuk bersukacita. Itu yang mau Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tahu kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari persoalan, dari masalah. Enggak akan ada habisnya. Jadi jangan dipikirin-pikirin begitu loh ya. Ya, saya itu banyak belajar dari Pak Yopi sih. Kayak kalau sharing kan kemana lagi? Sharing dan Pak Yopi. Pak Yopi ya itu penasehat saya. Ya, jadi sering kali dia ingetin, kamu itu kenapa pikiran kamu seperti itu? Dulu kamu khawatir, kamu sulit. Bisa dilewati enggak? Iya ya, bisa dilewatin. Lalu sekarang kamu kenapa khawatir lagi? Kenapa takut lagi? Iya ya, saya bilang ya. Oh, jadi gimana? Ya udah, hadapi aja katanya gitu kan dia. Hadapi katanya gitu kan dia. Oh iya ya. Jadi saya dari situ latihan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa masalah bukan berarti saya tidak punya. Masalah ada. Tapi Tuhan menolong saya untuk boleh apa? Tetap bisa memiliki damai, sejahtera, dan sukacita. Karena saya tahu Tuhan itu hadir bersama dengan saya. Dia ada bersama dengan saya. Saya tidak pernah sendirian, tapi Dia selalu ada menyertai dalam setiap langkah kehidupan, baik suka maupun duka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena firman-Mu ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa di tengah situasi apapun yang saat ini sedang kami hadapi, hanya Engkau yang tahu Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kami masing-masing, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kesulitan,
apa yang menjadi penderitaan dalam diri kami saat ini. Engkau menilik semua itu dan mengetahui semua itu. Saat ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami belajar menyerahkan semua ini kepada Engkau Tuhan. Dan kami mengalami dan merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami tidak pernah sendirian dalam menghadapi kehidupan kami di dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami sungguh boleh memahami dan mengerti dan mengalami itu semua dalam diri kami Bapa. Supaya kami menapaki hidup kami hari demi hari tetap bisa bersuka cita di dalam Engkau Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan karena itulah yang hendak Kau berikan kepada kami. Kau memberkati anak-anak-Mu saat ini semuanya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang tahu masing-masing kami, Tuhan menolong memulihkan kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.